Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febianti dari kelas TI 1B 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur hibrida deep learning dan transformer untuk klasifikasi teks, sebuah penelitian sistematik literatur review. Penelitian ini menyintesis perkembangan arsitektur hibrida, deep learning, dan transformer untuk klasifikasi teks melalui pendekatan sistematik literatur review berbasis pedoman Prisma. Sebanyak 18 artikel jurnal terindeks Scopus dari tahun 2023 hingga 2025 dianalisis menggunakan metode sintesis tematik. Hasil menunjukkan arsitektur hibrida secara konsisten unggul dibanding model tunggal karena memadukan representasi kontekstual transformer dengan kemampuan ekstraksi fitur lokal dan sekuensial dari model deep learning. Didukung strategi fitur fusion, attention mechanism, transfer learning, dan ensemble learning. Latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, ledakan data tekstual. Media sosial, berita, e-commerce, dan sistem organisasi menghasilkan volume data teks yang sangat besar dan kompleks. Yang kedua yaitu keterbatasan pendekatan klasik. Model seperti naive Bayes, SVM, dan logistic regression berbasis BOW atau TF-IDF sulit menangkap hubungan semantik yang kompleks. Yang ketiga yaitu era deep learning dan transformer. Model seperti CNN, LSTM, BLSTM, dan GRU memungkinkan representation learning otomatis. Transformer seperti BERT dan turunannya memperkuat lewat self-attention. Dan yang terakhir yaitu pergeseran ke arsitektur hibrida. Penelitian bergeser mengombinasikan transformer dengan deep learning dan juga transformer learning serta LLM agar akurasi dan generalisasi meningkat. Research question pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja jenis arsitektur hibrida yang mengombinasikan deep learning dan transformer dalam klasifikasi teks. Yang kedua yaitu bagaimana strategi integrasi antara transformer dan model deep learning diterapkan pada berbagai domain NLP. Yang ketiga yaitu faktor apa yang paling berpengaruh terhadap performa model hibrida dalam klasifikasi teks. Yang keempat yaitu bagaimana perbandingan efektivitas arsitektur hibrida berdasarkan aplikasi dataset dan metrik evaluasi. Dan yang terakhir yaitu apa tantangan utama, keterbatasan, dan peluang penelitian masa depan arsitektur hibrida. Sistematik literatur review menggunakan pedoman Prisma. Metode SLR dipilih karena sistematis, transparan, dan dapat direplikasi sehingga bias dapat diminimalkan dan kualitas sintesis literatur meningkat. Sebagaimana lazim diterapkan dalam bidang AI dan NLP. Yang pertama yaitu identifikasi. Pencarian pada basis data Scopus menggunakan string boolean yang terstruktur. Kemudian selanjutnya yaitu penyaringan menggunakan filter seperti tahun, subjek area, type dokumen, bahasa, tahap publikasi, dan akses. Yang tiga yaitu kelayakan. Penilaian eligibility assessment terhadap naskah lengkap. Dan yang terakhir yaitu seleksi akhir. Artikel final memenuhi kriteria inklusi untuk disintesis. Alur seleksi artikel. Pada tahap identifikasi awal, terdapat 82 artikel. Selanjutnya, artikel disaring menggunakan tahun yaitu dengan rentang 2021 hingga 2026 menghasilkan 82 artikel. Kemudian penyaringan pada subjek area yaitu computer science terdapat 70 artikel. Selanjutnya yaitu penyaringan dokumen type artikel menjadi 28 artikel. Selanjutnya yaitu penyaringan bahasa Inggris terdapat 28 artikel. Kemudian penyaringan publication stage final menjadi 26 artikel. Kemudian penyaringan open access terdapat 20 artikel. 20 artikel tersebut dianalisis untuk memenuhi kriteria inklusi dan terdapat 18 sehingga 2 artikel dikeluarkan pada tahap eligibility assessment karena naskah lengkap tidak dapat diakses. Hasil penelitian ini, yang pertama yaitu evolusi arsitektur hibrida untuk klasifikasi teks. Perkembangan bertahap dari integrasi sederhana, transformer,
dengan BLSTM menuju arsitektur multi-komponen yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu dari penelitian Zayot dan Zayot tahun 2024 menggunakan arsitektur hibrida, BERT, dan Attention dan juga BLSTM pada domain sentimen analisis. Tahap evolusinya yaitu Early Transformer BLSTM Hybrid. Kemudian penelitian oleh Chen et al. Menggunakan arsitektur hibrida XLNet dan juga Deep BLSTM pada domain cyberbullying detection. Tahap evolusinya yaitu Advanced Transformer Hybrid. Kemudian penelitian oleh Nitya et al. Menggunakan arsitektur hibrida BERT OPCNN dan juga Custom BLSTM pada domain rumor detection. Tahap evolusinya yaitu Multi-Layer Feature Extraction. Kemudian penelitian oleh Tang et al. Menggunakan arsitektur hibrida BERT dan juga BLSTM serta Attention pada domain Fake News Detection. Tahap evolusinya yaitu multi-komponen arsitektur. Kemudian yang terakhir adalah penelitian oleh Abbas et al. Menggunakan arsitektur hibrida Albert dan juga Cascade CNN pada domain Product Review Classification. Tahap evolusinya yaitu Efficient Transformer Hybrid. Strategi hibridisasi yang diterapkan. Yang pertama yaitu Hybrid Embedding, Transformer dan juga Word-to-Vec, dan juga Attention memperkaya representasi semantik sebelum BLSTM. Kemudian yang kedua yaitu Hybrid Feature Extraction. Integrasi BERT dengan fitur engineering menghasilkan fitur lebih informatif. Kemudian yang ketiga yaitu Weighted Ensemble Learning. Kombinasi ARA BERT dan CNN BLSTM meningkatkan stabilitas dan robustness. Kemudian yang keempat, Hybrid Loss Function. Konservatif loss pada BERT dan BLSTM dan juga Attention memperkuat diskriminasi fitur. Dan yang terakhir yaitu Local dan Global Feature Fusion. Albert dan Cascade CNN dimanfaatkan bersamaan. Performa arsitektur hibrida di berbagai domain. Pada pembahasan mengenai sentimen analisis, F1 score, BERT, dan juga Attention ditambah BLSTM terdapat 89% dibanding RNN atau AGRU atau LSTM yang hanya 67 hingga 69%. Pada cyberbullying detection, XLNet dan juga di BLSTM lebih unggul akurasinya sebanyak 4,29% dibanding SVM yang hanya naik sebanyak 1,13%. Fake News Detection, BBHL konsisten lebih unggul dibanding IANN dan MCNN pada 3 dataset. Product Review, Albert dan Cascade CNN mempertahankan performa dengan kompleksitas rendah. Tantangan, solusi, dan arah penelitian masa depan. Tantangan utama yaitu yang pertama biaya komputasi tinggi. Solusi yang diusulkan yaitu menggunakan parameter efficient fine-tuning. Arah penelitian masa depannya yaitu efisien LLMS yang ringan dan hemat komputasi. Yang kedua yaitu ukuran model besar dan kebutuhan memori GPU. Solusi yang diusulkan yaitu menggunakan hyperparameter optimization dan arah penelitiannya yaitu lightweight transformer akurasi tinggi. Tantangan utama yang ketiga yaitu risiko overfitting pada dataset terbatas. Solusi yang diusulkan yaitu hybrid loss function berbasis contrastive learning. Arah penelitian masa depan yaitu robust hybrid model lintas domain. Kemudian keterbatasan korpus bahasa low research. Hybrid embedding seperti transformer, word-to-vec, dan attention. Arah penelitian ke depan yaitu cross-lingual NLP dan transfer learning. Yang terakhir yaitu sulit mempertahankan performa lintas domain. Solusi yang diusulkan yaitu hybrid rules dan juga BERT. Model portable via validasi lintas institusi. Sintesis temuan dan implikasi teoritis. Pengembangan arsitektur hibrida mencerminkan pergeseran paradigma NLP dari pencarian arsitektur tunggal terbaik menuju integrasi pendekatan yang saling melengkapi. Transformer unggul membangun representasi kontekstual global, sementara CNN atau LSTM, BLSTM
tetap penting untuk pola lokal dan dependensi sekuensial. Keberhasilan model hibrida ditentukan oleh kualitas mekanisme integrasi, bukan sekedar kompleksitas arsitektur. Arsitektur hibrida terbukti adaptif di berbagai domain seperti sentimen analisis hingga Named Entity Recognition, meski karakteristik tiap domain berbeda. Implikasi praktis dan arah penelitian. Implikasi bagi peneliti dan praktisi. Tidak ada satu arsitektur optimal untuk semua kasus. Pilih sesuai karakteristik data dan tujuan. Fokus bergeser dari memilih satu algoritma terbaik menuju menyusun kombinasi komplementer. Perlu analisis kebutuhan aplikasi sebelum menentukan strategi integrasi model. Kesenjangan dan arah riset mendatang. Efisiensi komputasi dan interpretabilitas model masih terbatas. Validasi lintas bahasa dan domain. Reproduksibilitas eksperimen. Fokus masa depan. Low rank adaptation, lightweight transformer, efficient LLMS, dan explainable clinical NLP. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu evolusi arsitektur berkembang dari kombinasi sederhana, transformer, dan BLSTM menuju desain kompleks. Kedua yaitu adaptasi tinggi, konsisten, unggul di berbagai domain. Sentimen analisis, cyberbullying, rumor, dan fake news detection, product review, hingga lyric classification. Kemudian, selanjutnya itu tantangan tersisa. Kebutuhan komputasi tinggi, kompleksitas model, keterbatasan data beranotasi, dan generalisasi lintas domain bahasa belum optimal. Yang terakhir yaitu kontribusi, kerangka konseptual yang mengintegrasikan evolusi arsitektur, strategi hibridisasi, performa lintas domain, dan tantangan implementasi. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.